Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh berjumpa oleh karena kemurahan Tuhan. Saat ini kita naikkan pujian penyembahan kita. Kita angkat pujian, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur kami Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Benar Tuhan, tidak ada janji seperti yang Engkau berikan kepada kami umat yang menjadi kesenangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
Terima kasih, Engkau penyelamat kami Tuhan, Engkau penghibur kami, Engkau perlindungan kami, Engkau kota benteng kami Tuhan. Hanya kepada Tuhan sajalah kami berlari, hanya kepada Tuhan sajalah kami berharap. Engkau pertolongan kami Tuhan. Namamu yang mulia dan berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami. Dan saat ini kami umat-Mu datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Biar Engkau melayakkan kami, biar Engkau memperkenankan kami, sehingga pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kita mau bersorak bagi nama Tuhan, kita mau meninggikan namanya, kita serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada
ada kemenangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita serukan nama Tuhan, kita panggil nama Yesus, sebab namanya berkuasa di bumi dan di surga. Tidak ada nama lain di bumi selain nama Yesus yang sangat berkuasa. Haleluya, puji Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus,
Haleluya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Namamu berharga bagi kami. Namamu berkuasa Tuhan. Dan kami mengaminkan semua pujian kami. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tahu isi hati kami. Berkatilah kami lewat hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu isi hati Tuhan, pesan Tuhan untuk kami semua. Kami percaya Tuhan ada di sini. Kami sambut firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya serahkan kepada Ibu Gembala, Pendeta Feba Asri. Dipersilakan. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang saat ini sedang mengikuti ibadah, baik yang melalui online. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang kita perlu mengerti lagi kebenaran firman Allah. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, seperti tema pagi hari ini yang saya ingin sampaikan, ya, berbicara tentang memberkati dan diberkati. Haleluya. Bukan cuma diberkati, tetapi juga perlu memberkati. Haleluya. Coba kita lihat dulu di dalam Bilangan pasal yang ke-6. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai ayat 27. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Allah berkata, ya, yang lebih itu memberkati yang kurang. Coba kita lihat dulu ya dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-7. Ibrani 7 ayat yang ke-7. Memang tidak dapat disangka bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi, ya. Jadi yang lebih itu memberkati yang kurang. Allah kita itu, ya, Allah yang jauh lebih besar dari kita, ya. Dia pencipta kita, ya. Bahkan dia sumber segala sesuatu yang kita butuhkan, ya. Apa yang kita perlukan, apa yang kita harapkan, dia adalah sumbernya. Baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Tetapi saudara, yang perlu kita mengerti, selain Tuhan memberkati kita, kita juga harus memberkati orang lain, ya. Kalau kita bisa memberkati orang lain itu baik, kata firman Allah. Coba kita lihat dulu dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Firman Allah berkata,
ya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Puji Tuhan. Bisa berkata amin, saudara? Haleluya. Ya, lebih berkat memberi daripada menerima, kata ayat ini. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita yakin ya bahwa kita orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Kita percaya akan firman-Nya, kita percaya akan janji firman-Nya. Sebab itu kita perlu belajar menjadi berkat, ya, memberkati orang lain. Sebab ayat ini berkata lebih berkat memberi daripada menerima. Lalu siapa yang boleh memberkati? Ya, yang paling bisa dan berhak adalah Allah, ya, yang boleh memberkati kita. Ya, orang lain, kita sebagai orang lain, ya. Kita sebagai wakilnya Allah, ya. Kalau kita yang memberkati, berarti kita adalah wakilnya Allah. Atau sebagai permohonan kepada Allah supaya orang-orang yang kita berkati keberkatan. Puji Tuhan. Tadi berbicara tentang sebagai wakil Allah. Kalau bukan Allah yang memberkati, ya, kita memberkati orang lain sebagai wakilnya Allah. Gembala sidang atau pemimpin-pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan, ya. Saudara, mereka yang memberkati. Kalau kita melihat juga di dalam Alkitab, ya, di dalam 2 Samuel kita melihat 2 Samuel pasal 6 ayat 18. 2 Samuel pasal 6 ayat 18. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Di sini ada satu contoh Daud memberkati bangsa Israel. Bahkan di Alkitab juga dikatakan Sulaiman juga memberkati jemaat Israel. Nah, saudara, orang tua juga memberkati anak-anaknya, ya. Satu contoh di Alkitab bagaimana Ishak, ya, berdoa untuk Yakub. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, lalu juga orang-orang beriman, ya. Orang-orang yang diperintahkan Allah untuk memberkati musuhnya, ya. Di dalam Alkitab juga dikatakan, biarlah, ya, kita memberkati musuh, tidak mengutukinya, bukan untuk mengutukinya. Lalu siapakah yang boleh diberkati? Saudara, iblis juga memberi berkat untuk siapa saja, ya. Tetapi iblis ini yang firman Allah katakan dia sebagai pembohong. Coba kita lihat dulu Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apalagi apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Dikatakan di sini, ya, iblis pembohong itu, ya, tidak memberikan berkat yang sesungguhnya, melainkan dia memberi umpan untuk apa? Untuk menarik manusia ke dalam jerat iblis. Dan kemudian dia akan dia akan dorong manusia yang mau mengikuti dia sampai kepada neraka. Ya. Itu adalah pemberian atau berkat dari iblis. Ada umpan, sebagai umpan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, orang yang boleh diberkati, ya, adalah orang-orang yang cocok, memang sesuai dengan firman Allah, dia boleh diberkati. Karena apa? Hidupnya sesuai dengan kebenaran.
Haleluya. Kalau orang itu tidak pantas diberkati oleh Tuhan, jangan kita memberkatinya. Kalau orang yang berdosa, ya, orang yang tidak bertobat, orang yang keras hati, diberkati itu sia-sia. Ya, sebab akan menyesatkan orang itu dan juga menyesatkan orang banyak. Sebab apa? Akan memberi kesan bahwa kita setuju dengan dosa-dosanya, ya, dan memberkatinya, sehingga orang akan berpikir, oh dia setuju dengan dosanya, dan membuat banyak orang juga ikut seperti itu, berbuat dosa juga. Nah saudara, kalau toh dipaksakan, ya, orang yang berdosa diberkati, tidak akan jadi. Ya. Kalau tidak layak diberkati, itu biasanya karena ada dosa. Ya. Yang benar, mintakan ampun. Ya, untuk orang yang sudah berbuat dosa itu bukan diberkati, tetapi mintakan ampun, dan itu paling tepat bagi dia. Ya, nah saudara, sehingga kehidupannya bisa menjadi lebih baik. Jadi kita harus siap, ya, dengan doa syafaat dan juga berkat. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, tadi saya katakan yang boleh diberkati adalah orang yang cocok seperti firman Tuhan. Juga, ya, orang yang seringkali juga yang diberkati mungkin karena tidak tahu, ya, tidak tahu tapi diberkati saja. Misalnya saudara ada contoh di Alkitab, ya, bagaimana dikatakan Daud memberkati Absalom, ya. Nah saudara, padahal Absalom sudah mempunyai rencana untuk membunuh, dikatakan, ya, untuk membunuh Amnon. Tapi Daud tidak tahu, ya, asal memberkati saja. Apa boleh buat kalau sudah terjadi, ya, sudah terjadi apa boleh buat, karena tidak tahu diberkati saja. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh, biasanya itu tidak sampai terjadi, sebab Roh yang akan mengingatkan kita, Roh yang berbicara kepada kita, memberi satu kepekaan di hidup kita, sehingga kita tidak begitu mudah langsung memberkati, tetapi dengar-dengaran suara Roh berbicara kepada kita. Puji Tuhan. Lalu saudara, apa gunanya diberkati? Ya. Apa gunanya diberkati? Banyak orang berkata, berkat itu nggak penting, ya, nggak perlu, ya. Kita perlu mengerti apa gunanya diberkati, ya. Yang pertama kita perlu mengerti, ya, kalau seseorang itu diberkati, gunanya itu berkatnya itu diteguhkan, ya, berkatnya diteguhkan. Kalau orang itu layak diberkati, maka, ya, kalau ia diberkati itu suatu peneguhan, ya, dan akan jadi. Misalnya satu contoh di Alkitab saudara, bagaimana dikatakan Hana yang merindukan keturunan. Coba kita lihat dulu dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat yang ke-17. 1 Samuel 1 ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ya. Diteguhkan. Ya. Permintaannya diteguhkan. Ya. Berkatnya diteguhkan oleh Imam Eli. Bahwa ayat ini berkata, ya, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Dan benar saudara, di Alkitab dikatakan Hana pulang dan Hana mengandung. Haleluya. Berkatnya diteguhkan. Itu gunanya diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu selain itu apa gunanya diberkati? Ya. Karena apa? Dimintakan dari Tuhan. Kalau seseorang diberkati itu dimintakan dari Tuhan. Seperti doa syafaat saudara. Ini juga
tergantung dari keduanya, ya, yaitu yang minta dan juga yang dimintakan berkat. Jadi keduanya juga ada sangkut pautnya atau tergantung dari keduanya, ya, yang minta dan yang dimintakan berkat. Kalau yang memberkati berkenan pada Tuhan, perhatikan baik-baik. Kalau yang memberkati berkenan pada Tuhan, sekalipun orang itu yang minta itu, ya, sebetulnya tidak mempunyai bagian, tetapi Tuhan masih bisa memberikannya, ya. Karena apa? Yang memberkati orang yang berkenan kepada Allah. Haleluya, puji Tuhan. Tadi saya katakan, ya, bahwa ini tergantung dari keduanya. Haleluya. Ada contoh di Alkitab, saudara, ya. Bagaimana dikatakan, misalnya satu contoh Abraham, ya, dia memberkati Ismail. Karena itu dikatakan Ismail yang tadinya tidak mempunyai bagian apa-apa, toh akhirnya diberkati oleh Tuhan. Karena Abraham memberkati Ismail. Jadi yang memberkati karena berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan juga bisa memberikan apa yang sebenarnya bukan menjadi bagiannya. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya jangan anggap enteng berkat, ya. Sebab itu akan meneguhkan, ya. Berkatnya akan diteguhkan dan juga dimintakan dari Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, ya, coba saya ingin melihat dulu dalam Kejadian. Dalam Kejadian, ya, Kejadian 17 ayat 20. Kejadian 17 ayat 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, maksudnya permintaan Abraham ini. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ya, ini satu contoh bagaimana Abraham berdoa atau memberkati Ismail dan Ismail diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, lebih-lebih kalau yang memintakan berkat itu dipimpin oleh Roh, ya, untuk kebutuhan yang tepat, itu akan menjadi berkat yang indah-indah. Sesuai dengan kebutuhannya yang tepat. Karena ada pimpinan Roh. Haleluya, puji Tuhan. Selain itu, apa gunanya diberkati? Selain berkatnya diteguhkan, ya, lewat orang diberkati, juga dimintakan dari Tuhan. Dan juga, ya, gunanya diberkati, kutuk bisa menjadi berkat, saudara. Kita tidak perlu takut kutuk yang salah, ya, yang tidak pada tempatnya kutuk itu misalnya. Orang berkata, wah hati-hati loh, ada kutuk ini, nanti kena anakmu, nanti kena sama kamu. Ya, gak usah takut saudara dengan kutuk yang salah, yang tidak pada tempatnya. Sebab Alkitab juga berkata dalam Amsal Soleman 26, coba kita buka. Amsal Soleman 26 ayat yang kedua. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Amin. Haleluya. Ya, tidak akan kena dikatakan. Tuhan sanggup mengubah menjadi berkat kutuk itu. Bisa kata amin? Haleluya. Puji Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam Ulangan 23 ayat yang kelima. Ulangan 23 ayat 5. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam dan Tuhan Allahmu
telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Haleluya. Kalau Allah atau Tuhan kita, Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, juga Musa saudara pernah mohon kepada Tuhan ya, supaya kutuk atas Israel jatuh ke atasnya. Supaya apa? Supaya Israel itu dapat berkat. Ya, Keluaran 32 ayat yang ke-32. Keluaran 32 ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku daripada kitab yang telah kau tulis. Ini perkataan Musa saudara ya. Musa mohon kepada Tuhan supaya kutuk atas Israel itu dilalukan ya. Supaya Israel diberkati. Biarlah itu jatuh kepada dirinya, dia katakan. Wah, luar biasa Musa ya. Satu contoh teladan seorang pimpinan ya, demi bangsanya ya, bangsa Israel supaya diberkati Tuhan, dia rela kutuk itu jatuh ke atasnya. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus mengerjakan hal-hal ini dengan sempurna untuk kita ya. Kutuk akan diubah menjadi berkat. Dia akan kerjakan dengan sempurna untuk kita. Haleluya. Coba kita lihat Galatia pasal 3. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus sekarang menggantikan saya dan saudara yang seharusnya terima ya kutuk itu karena kita orang yang berdosa. Tetapi Yesus, haleluya, sudah mengerjakan dengan sempurna untuk kita. Dia rela naik di atas kayu salib menjadi orang yang terkutuk karena kita. Dikatakan orang yang tergantung di atas kayu salib adalah orang yang terkutuk. Yesus rela menggantikan posisi saya dan saudara. Dia naik di atas kayu salib dan dikatakan dia terkutuk. Karena dia tergantung sebab dosa kita. Dia sudah selesaikan dengan sempurna untuk saya dan saudara. Kutuk akan diubah menjadi berkat. Haleluya. Kembali kepada bilangan tadi. Ayat pokok kita, bilangan pasal 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Atau juga bisa berkata, Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau. Ini kehendak Tuhan dan menjadi kerinduan Tuhan memberkati dan memelihara kita. Haleluya. Ya, itu kerinduan Tuhan. Memberkati dan memelihara kita, ya. Jangan ragu-ragu atau bimbang terhadap firman Tuhan, ya. Jangan ragu-ragu saudara dengan firman-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Memang berkat Tuhan itu tidak sama untuk setiap orang, ya. Tidak sama berkat Tuhan. Jadi kalau ada seseorang yang diberkati oleh Tuhan, jangan berkata harus sama dengan orang itu berkatnya. Ya, berkat Tuhan tidak harus sama, tidak sama satu sama lain ya untuk setiap orang. Tetapi Tuhan itu maha adil. Ya, Allah itu adil. Dia tidak pernah salah dalam keputusannya. Kalau memang orang itu berhak terima berkat, pasti dia akan terima, tidak akan salah. Tapi kalau orang itu juga sebaliknya tidak akan terima berkat karena kehidupannya tidak benar di hadapan Allah, dia juga tidak akan terima kalau Allah tidak memberkati. Jadi Allah adil, dia tidak akan pernah salah dalam keputusannya. Haleluya. Saudara, berkat besarnya berkat terhadap seseorang ya tergantung dari orang itu sendiri.
Ya, ada orang berkata begini, biar Tuhan berkati saya, biar papa mama saya doakan, kakek nenek saya doakan saya terus supaya saya diberkati Tuhan. Kalau orang ini juga tidak benar di hadapan Allah, ya, juga sangat tergantung keadaan orang itu sendiri. Ya, keadaan orang itu di hadapan Tuhan seperti apa? Ya, saudara. Keadaan manusia itu di hadapan Tuhan seperti bejana, ya. Kita umpamakan seperti bejana, ya. Ada bejana yang besar, ada bejana yang kecil, ya. Kalau yang besar bisa muat yang banyak. Bejana yang kecil muatannya kecil, tidak terlalu banyak, ya. Jadi seperti bejana, ada yang besar, ada yang kecil. Sebab itu berkat yang diberikan Tuhan, ya, seperti hujan, ya, untuk semua orang dengan adil, ya. Diterima masing-masing sesuai dengan ukuran bejana hidupnya di hadapan Tuhan. Kalau bejana hidupnya di hadapan Tuhan besar, ya, kosong, ya, Tuhan isi penuh. Yang kecil kosong, Tuhan isi penuh, tapi ukurannya kecil. Begitu juga pemeliharaan Tuhan. Itu juga pemeliharaan Allah juga tidak tergantung dari keadaan jasmani kita. Tetapi sesuai dengan ukuran kita di hadapan Allah. Atau yaitu seberapa banyak, ya, hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Bukan ditentukan dengan keadaan jasmani kita. Ya, jangan salah, tetapi seberapa banyak kita hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, maka itu akan akan menentukan, ya, keadaan berkat yang kita terima dari Tuhan. Haleluya. Kita kembali kepada Bilangan tadi, Bilangan pasal 6 ayat 25. Bilangan 6 ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dikatakan di sini Tuhan membuat wajahnya menyinari kita. Ya. Wajahnya itu menyinari kita. Wajah Tuhan yang ditujukan kepada seseorang itu, wajahnya yang menyinari seseorang itu bisa berarti ada beberapa bagian. Yang pertama, ya, wajah Tuhan yang ditujukan kepada seseorang itu bisa berarti juga hukuman atau celaka bagi orang itu, ya. Misalnya kita lihat dalam Keluaran, coba kita lihat Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran 14 ayat 24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan, ia memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ada wajah Tuhan atau pandangan Tuhan ditujukan kepada tentara Mesir, bukan untuk memberkati, tapi untuk mengacaukannya. Atau dengan kata lain, hukuman, celaka bagi mereka. Sebab dikatakan tentara Mesir akhirnya mati semua, tenggelam di laut. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi wajah Tuhan yang ditujukan kepada seseorang itu bisa berarti hukuman, celaka, ya, kepada orang itu. Tetapi juga bisa berarti itu berkat. Kalau ada wajah Tuhan ditujukan kepada saya dan saudara, bisa itu berarti berkat. Kalau hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, mungkin itu hukuman atau celaka. Ya. Nah saudara, dalam Bilangan pasal 6, saya tidak bacakan pasal 6 ayat 25. Ya. Di situ berbicara tentang pandangan Allah atau wajah Tuhan, ya, untuk memberkati. Bahkan kalau wajahnya bersinar pada kita saudara, ya, kita akan selamat. Haleluya. Ya, itu yang firman Allah katakan.
Wajahnya bisa membuat kita menjadi selamat. Berarti sangat berarti, ya, sangat berarti wajah Tuhan yang ditujukan kepada seseorang. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 80, coba saya ingin baca. Mazmur 80 ayat 4. Mazmur 80 ayat 4. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Haleluya. Berarti wajah Tuhan bisa membuat kita menjadi selamat kalau ditujukan kepada kita. Ya. Sinar dari wajahnya itu menerangi sehingga kita tidak dalam kegelapan. Ya. Tuhan menerangi jalan kita. Ya. Ia juga memberi pimpinan. Ya. Sehingga kita tidak terantuk, tidak salah dalam berjalan karena ada pimpinannya. Kalau Tuhan yang pimpin, ya, dan kita taat, pasti sukses. Haleluya, haleluya. Sehingga hidup kita keberkatan. Kalau hidup kita keberkatan, maka kita bisa memberkati orang lain. Puji Tuhan. Sinarnya, ya, menerangi haleluya problem kita yang gelap. Sehingga kita tidak salah, ya. Kita tidak salah dalam menentukan sesuatu sehingga kita tidak kebingungan, ya, dan sebagainya. Di saat dalam kebingungan, ya, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, ya, dalam problema kita, ya, itu akan menjadi beres. Karena apa, saudara? Karena kita yakin, ya, karena ada sinar wajah Tuhan yang menerangi kita, memberitahu kita sehingga hidup kita tertolong dan terlepas. Puji Tuhan. Kembali kepada Bilangan tadi, ayat pokok kita. Bilangan pasal 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Tuhan. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Puji Tuhan. Ini luar biasa. Ia sengaja memperhatikan kita untuk memberkati. Ya, sekalipun ada bermiliat-miliat orang di dunia ini, tetapi Allah secara pribadi mengangkat wajahnya bagi orang-orang yang diberkatinya. Ya, sebab Ia itu memperlakukan setiap kita secara pribadi. Dia tidak akan salah alamat. Walaupun manusia bermiliat-miliat, manusia banyak, tapi Allah tidak salah, ya, untuk mengangkat wajahnya bagi pribadi-pribadi untuk memberkati. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tadi saya katakan sebab Ia memperlakukan setiap kita secara pribadi, jadi nggak mungkin salah. Kalau pribadi kita benar di hadapan Allah, Allah tidak akan berkata kita salah. Puji Tuhan. Saudara, untuk apa Allah, ya, mengangkat wajahnya kepada kita? Untuk apa? Haleluya. Untuk apa hal ini? Ayat selanjutnya tadi dikatakan, dan memberi engkau damai sejahtera. Supaya Dia bisa memberi damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan bukan seperti damai sejahtera dunia yang sementara, kalau ada kenyataan seperti ini baru ada damai, tapi kalau nggak damai. Tetapi yang diberikan adalah damai sejahtera ilahi. Sejahteranya sendiri yang Dia berikan kepada kita. Puji Tuhan, haleluya. Selanjutnya Bilangan ayat emas kita 6 ayat 25. Ayat 27, maaf. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Ya, dikatakan di sini, demikianlah hendaklah,
ya. Mereka menaruh namaku atas, dikatakan orang-orang Israel, atas putra-putra Israel. Ini berkat yang heran, saudara, ya. Berkat yang heran. Mengapa saya katakan berkat yang heran? Sebab ini dikatakan nama Tuhan, nama yang penuh kuasa, nama yang dapat melakukan segala perkara. Ditaruh di atas, dikatakan putra-putra Israel tadi. Di atas orang-orang Israel. Jadi kemanapun mereka pergi, dan mungkin dalam problema apapun, ya, mereka bisa memakai nama Tuhan itu, nama yang luar biasa itu. Bukankah ini berkat yang heran? Haleluya. Nama itu diberikan bukan cuma untuk putra-putra orang Israel waktu itu, bukan cuma kepada putra-putra Israel waktu itu, tetapi juga buat saya dan saudara yang percaya kepada Yesus. Nama itu diberikan kepada kita. Nama yang hebat itu diberikan kepada kita. Haleluya. Sehingga kita bisa menggunakan nama itu seperti bangsa Israel. Dalam problema, dalam masalah apapun, di mana mereka pergi, mereka boleh menggunakan nama Tuhan. Sebab Dia menaruh namanya itu atas mereka. Coba kita lihat Kolose. Kolose pasal yang ketiga ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat ini katakan, ya, sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, dengan perbuatan, katanya, lakukanlah semuanya itu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Kita punya nama itu, saudara. Saat saudara dalam problema, dalam masalah yang berat, tidak tahu harus kemana harus pergi dan sebagainya. Ada nama yang luar biasa yang Dia berikan kepada kita. Ini berkat yang heran. Sebab nama Tuhan ditaruh atas kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Kalau kita berhak memakai nama seorang yang besar di dunia ini, orang yang terkenal, orang yang mungkin semua orang kagum kepada dia, ya. Lalu kita punya nama itu yang diberikan kepada kita, ya. Maka kita berhak memakai nama orang itu, ya. Itu sudah hebat, bukan? Kita bisa mendapatkan beberapa mungkin berbagai kemudahan, mau ngurus ini pakai namanya dia, oh beres semuanya. Kita butuh ini, kita mau ngerjakan ini, oh pasti berhasil karena pakai nama yang hebat itu di dunia ini. Saudara, banyak orang kan yang menggunakan nama-nama orang besar karena mereka diberi nama itu, ya, dan mereka bisa memanfaatkan, dapat hasil, dan mereka menjadi berhasil. Pernahkah saudara merasa bangga? Pernahkah saudara merasa tenang saat saudara dalam keadaan kalut? Ya, sebab kita diingatkan oleh firman Allah bahwa kita itu diberi nama Allah. Haleluya. Ditaruh namanya atas kita sehingga kita bisa menggunakan nama itu. Kita akan mengusir setan dengan nama Yesus. Kita akan berdoa untuk orang sakit dengan nama Yesus. Apapun yang kita kerjakan, yang kita perkatakan, kata ayat ini, gunakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, apalagi kalau kita bisa memakai nama Tuhan dengan kuasa ini, ya. Lalu disetujui dan diteguhkan oleh Tuhan, itu luar biasa. Haleluya. Ya, kita akan melihat ada satu kekuatan luar biasa yang mendekingin kita. Ada di belakang kita orang yang hebat, yang luar biasa. Puji Tuhan. Coba kita lihat dulu Markus 16 ayat 17 sampai 18 sebagai ayat terakhir.
Markus 16 ayat 17 sampai ayat 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Jangan main-main dengan nama Yesus, ya. Sebab nama itu penuh kuasa. Haleluya. Ya, nama itu penuh kuasa. Kalau kita benar, kita menggunakan nama itu dan diteguhkan oleh Tuhan, itu luar biasa hasilnya. Orang sakit akan sembuh. Kuasa-kuasa kegelapan, setan-setan kita usir dengan nama Yesus. Haleluya. Mereka akan bertekuk lutut. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan menekankan ya, bahwa Dia sendiri yang akan memberkati orang-orangnya. Ya. Dia sendiri yang akan memberkati. Dan kalau Tuhan memberkati, pasti sampai kepada orang itu. Tidak akan pernah salah alamat. Tidak ada seorang pun atau tidak ada kuasa yang manapun bisa mencegah atau menggangguinya tanpa seizin Tuhan. Setan mau ganggu Ayub, izin dari Tuhan dulu. Kalau tidak ada izin dari Tuhan, dia tidak bisa mengganggu orang atau mengganggu Ayub. Setan berkata kepada Allah, ya buka dulu pagarnya yang kau taruh atas Ayub 3 lapis. Buka dulu. Apakah dia masih tetap akan berkata baik kepadamu? Ya saudara, Allah berkata baik. Silakan. Saudara, berarti segala sesuatu ya seizin Tuhan. Gak usah takut. Amin. Haleluya. Tidak ada seorang pun atau kuasa apapun dimanapun bisa mencegah, menggangguinya tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Kita akan berdiri bersama. Kita akan menyanyikan sebuah pujian tadi yang sudah dinyanyikan. Hanya nama Yesus yang memberi pengharapan, yang memberi kepastian. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, mari kita menyanyi sebuah pujian Saat Tiada Jalan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana
jawaban, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, amin. Hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, amin. Hanya nama Yesus, amin. Hanya nama Yesus, amin Tuhan. Amin, haleluya. Ku kepastian hanya nama Yesus, tidak ada nama yang lain. Hanya namamu Tuhan yang membawa kami selamat. Hanya namamu yang membawa kami penuh dengan damai sejahtera, ada ketenangan. Hanya karena namamu, haleluya, kami rasakan pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya nama Yesus, amin. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami orang-orang yang berbahagia, sebab kami percaya kepada nama Yesus. Namamu ditaruh atas kami, orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang sesuai hidupnya dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tidak perlu takut dengan hidup ini. Kami tidak perlu takut dengan kutuk-kutuk yang salah, sebab Engkau dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Baik juga kalau ada anak-anak Tuhan yang juga mengikuti ibadah online ini bersama. Berkati mereka semua Tuhan. Teguhkan firman-Mu supaya mereka boleh percaya bahwa firman Allah tidak pernah berubah. Mereka boleh bertumbuh dengan firman-Mu dan mereka boleh praktekkan hidup dengan firman Allah. Dan mereka akan menjadi berkat karena diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati dengan kesehatan, baik mereka yang ada dimanapun di rumah masing-masing, yang harus bekerja dan harus masuk sekolah, ada tugas-tugas di luar yang harus dikerjakan di luar rumah. Tuhan lindungi mereka semua, jauhkan dari penyakit virus apapun dalam nama Yesus. Kami berdoa kalau ada jemaat yang sedang sakit, khususnya Om Samuel yang sedang terganggu kesehatannya. Dalam nama Yesus, jamah dia Tuhan, pulihkan dia, berikan dia kekuatan baru dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau jamak dia dengan usianya yang sudah lanjut. Tuhan berikan kekuatan baru, sukacita, damai sejahtera. Bahkan Engkau melindungi siang dan malam bersama istrinya Tante Liana.
tetap sehat, di usia yang lanjut tetap sehat, penuh sukacita, damai sejahtera, lindungi jaga di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk Tante Lina, Tuhan, dengan usianya yang sudah bertambah, Tuhan terus sertai dia dengan kesehatan, lindungi dia dimanapun dia berada di dalam nama Yesus. Jemaat yang sedang kekurangan, kesulitan keuangan, ada omset-omset dalam pekerjaan yang belum terpenuhi, masih minus, atau mereka sedang dalam kesukaran keuangan dalam pekerjaan, apapun yang mereka sedang hadapi, problema rumah tangga, masalah sekolah, masalah pelayanan, masalah apa saja yang mereka sedang hadapi. Tuhan, dengan kondisi keadaan Indonesia, adanya wabah virus ini membawa dampak perekonomian, baik itu anak-anak Tuhan yang sedang alami hari-hari ini, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, berkati mereka semua, bahkan pulihkan keadaan Indonesia dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara. Pulihkan keadaan Indonesia, lalukan virus-virus ini dari negara kami, bahkan di negara-negara yang lain di dunia ini, boleh dilalukan dalam nama Yesus. Yang sedang bertugas, dokter, suster, keamanan, baik juga kesehatan, semua ada dalam perlindungan Allah, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, janin bersama ibunya sehat dalam nama Yesus. Bertumbuh baik janinnya dan diberkati Tuhan. Yang sedang mendekati kelahirannya Ibu Fang Fang di bulan September, Tuhan tolong dalam nama Yesus, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Anak ini anak berkat dari Tuhan, mujizat mereka terima dan mereka juga akan rasakan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada ibu-ibu yang keluarga-keluarga yang merindukan keturunan dari Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau jamak rahimnya dalam nama Yesus. Berkati mereka dengan keturunan yang datang dari Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mereka-mereka yang sudah mengembalikan perpuluhan, para donatur-donatur gereja, mereka-mereka yang memperhatikan rumah Tuhan di tempat ini, memperhatikan pastori, berkati mereka semua. Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya, berkat Allah turun atas mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang sudah melayani hari ini. Tuhan berkati mereka semua. Kami yakin Tuhan tidak pernah tutup mata, Engkau melihat dan Engkau yang memberkati. Kalau ada yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya berkat yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat kesehatan, berkat panjang umur, Tuhan beri bagi mereka dan mereka terlindungi karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kiranya turunkanlah berkat-Mu Tuhan. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai kita, bahkan penyertaan dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, dan penyertaan bimbingan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi.